Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Taufik Rahman, NIM 1984101115 dari kelas pemrograman berbasis web A. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya mengenai eh, membuat website di kelas pemrograman berbasis web. Oke, jadi saya membuat website yaitu Event Hub, sistem manajemen event mahasiswa dengan fitur registrasi, approval, dan generate sertifikat. Jadi latar belakang saya membuat website ini karena dalam membuat event, terutama di lingkungan kampus ini masih manual, baik itu dari pendaftaran, pendataan, lalu juga absensi, sampai pengawasannya itu masih manual, baik dari pihak sivitas akademika atau pihak kampus, atau dari pihak penyelenggara maupun dari mahasiswanya itu sendiri. Oleh karena itu, saya membuat eh, website ini untuk memudahkan para pengguna dalam membuat event, memonitor event, dan juga mendaftar event sendiri tanpa atau tanpa harus ribet membuat yang rumit gitu. Jadi ini tujuannya memudahkan bagi seluruh pihak di lingkungan kampus. Nah, rumusan masalahnya itu sendiri seperti ini. Saya cepat saja karena waktunya eh, terbatas. Lalu juga ada tujuannya seperti ini. Bisa dibaca atau bisa di pause saja. Dan ya, di deskripsi umumnya yaitu event hub sendiri yaitu platform manajemen event berbasis website yang dirancang untuk mendukung proses penyelenggaraan kegiatan di lingkungan kampus. Dan di sini terdapat tiga role, yaitu dari admin yang dari pihak kampusnya itu sendiri, lalu juga dari panitia, panitia itu dari UKM atau organisasi di lingkungan kampus, dan juga dari mahasiswanya itu sendiri sebagai peserta dari event-event yang bakal dibuat oleh panitia. Nah, di sistem ini, seluruh aktivitas mulai dari pembuatan event, pendaftaran peserta, absensi kehadiran, hingga penerbitan sertifikat dapat dilakukan dalam satu platform terpadu. Dan langsung ke sini saja. Jadi ini fitur-fitur yang ada di website yang saya buat, yaitu di Event Hub. Baik di role admin, ada fitur untuk menyetujui atau menolak event, dan juga memonitor event. Lalu baik dari panitia bisa mengolah event, melihat data jumlah peserta, lalu juga mendapatkan QR absensi, lalu juga mengolah sertifikat. Dan di mahasiswa itu sendiri ada melihat list dari event-event yang sudah dibuat oleh panitia, dan juga bisa mendaftar dari event tersebut. Lalu ada kamera scan. Jadi ini mirip kayak zaman dulu kalau kita scan untuk absensi di kelas untuk mengikuti mata kuliah. Nah, ini hampir mirip, cuman bedanya ini untuk event. Nah, ini juga bisa dilakukan secara online dengan menunjukkan QR yang bakal dipresentasikan oleh panitia. Terus selain itu juga ada download sertifikat dan juga bisa melihat riwayat event yang telah diikuti. Nah, kenapa tidak ada register? Karena ini pakai email dari kampus. Jadi cukup login. Jadi kayak kita login di MMP, itu kayak gitu sistemnya. Nah, ini desain emailnya. Jadi admin kayak gini, login itu di moderator dengan melihat daftar, media kayak gini, mungkin monitor, melihat daftar, mengelola, mendapat scan, mendapat dan mendownload QR scan, dan juga mengolah sertifikat. Dan mahasiswa kayak gini, login, melihat daftar event, mendaftar, scan, download, dan juga melihat email. Ini fitur-fiturnya bisa di-post kalau mau lebih mendalam. Ini panitianya seperti ini. Lalu ini mahasiswanya. Oke. Dan ini ada IRT-nya. Cukup ada 4 aja.
Yang pertama yaitu users. Jadi ini datanya dari data pengguna. Tujuan deskripsinya untuk menyimpan informasi pengguna yang mengakses sistem, baik dari admin, panitia maupun mahasiswa. Jadi sistemnya ini menggunakan email kampus ya. Atributnya itu sendiri ada ID-nya, lalu nama pengguna, email kampus, juga peran pengguna itu sendiri. Keterangannya seperti ini dan alasannya untuk mengidentifikasi setiap pengguna. Memberikan hak akses sesuai role dari masing-masing pengguna. Ini adalah yang kedua adalah event. Jadi kategorinya data event dan ini untuk menyimpan informasi seluruh event kampus yang dibuat oleh panitia dari judul, tanggal, lokasi hingga status dari event itu sendiri. Ini alasannya yaitu untuk pusat penyimpanan data utama setiap event yang dibuat dan diselenggarakan di lingkungan kampus. Atributnya ini ada ID unik untuk event, lalu ada judul, deskripsi, tanggal, lokasi, batas peserta, lalu ada persetujuan yang nanti disetujui oleh admin, lalu ada pelaksanaan apakah sedang berlangsung atau sudah selesai eventnya, lalu juga organizer atau panitia yang membuat eventnya, dan juga lokasi hasil sertifikat yang sudah dibuat. Nah, relasinya one-to-many dengan registration dan one-to-one dengan template files. Yang ketiga adalah registration, yaitu data pendaftaran peserta. Dan di sini mencatat pendaftaran mahasiswa yang mengikuti event-event yang telah dibuat dari panitia. Jadi alasannya yaitu untuk menghubungkan pengguna dan event sehingga dapat diketahui siapa saja peserta dari setiap event. Jadi ini atributnya ada ID unik untuk pendaftaran, lalu ID mahasiswa, lalu juga ID dari event itu sendiri, lalu waktu pendaftaran dan juga waktu pembaruan atau waktu absensinya. Ini keterangannya menjadi penghubung relasi penghitungan ini antara pengguna dan event. Dan terakhir adalah template files. Template files itu sendiri menyimpan file dari sertifikat beserta pengaturan posisi teks untuk setiap event yang membuat sertifikat. Dan develop alasannya itu sendiri untuk memfasilitasi penyimpanan yang berat serta mengatur desain agar sistem dapat menghasilkan sertifikat otomatis dengan penulisan nama sesuai posisi. Atributnya ada ID, lalu ada event dari itu sendiri, dan juga ada template-nya, lalu koordinatnya, ukurannya, dan warnanya. Jadi isinya one-to-one dengan tabel event untuk memastikan setiap event hanya memiliki satu template sertifikat saja. Oke, kita langsung ke websitenya. Ini halaman landing page-nya. Di sini hanya ada login karena register nggak perlu karena kita menggunakan akun dari kampus. Nah, ini cuma contoh kalau login. Biasanya kalau login di MMP pasti nanti bakal beda kayak gini tampilannya. Tapi intinya sama. Jadi kita login pakai Panitia terlebih dahulu ya. Dan ini tampilan dari dashboard Panitia. Di sini ada navbar. Navbarnya itu sendiri ada nama event dan list event. Di dashboard ini itu sendiri, ini ada fitur tambah event, list event, lalu informasi total event yang telah dilaksanakan, lalu total peserta seluruh event yang telah dilaksanakan, dan ini ada tabel event-event yang kita buat atau panitia buat. Di sini ada judul, tanggal, lokasi, status. Nah, status ini ada pending, disetujui maupun ditolak. Nah, kalau misalkan pending ini berarti menunggu dari admin. Kalau disetujui nanti sudah terpublish ke role mahasiswa. Kalau ditolak berarti tidak bisa dipublish ke role mahasiswa. Ini nanti bakal jadi kayak apa? Fitur kalau mau lihat yang pending yang mana, yang disetujui yang mana, ditolak mana. Tapi kan ini cuma masih tiga, jadi cuma segini untuk apa scrollnya. Nah, ini saya ke fitur tambah event terlebih dahulu ya. Nah, ini tambahan tambah eventnya. Nanti ada judul, deskripsi, tanggal, lokasi, dan kostum peserta.
Nanti kalau sudah diisi semua, disimpan event. Lalu kita ke, kalau list event nanti ini langsung scroll ke bawah, nah kayak gini. Kita ke sertifikat terlebih dahulu. Nah, ini tampilan sertifikatnya. Jadi kalau mau apa buat sertifikat terus tinggal upload kayak gini. Nanti tinggal klik edit dan generate. Nah, kayak gini. Jadi kita bisa mengatur posisi nama peserta dan lain-lain. Ini seperti ini warnanya. Ini cuman apa garis-garisnya kayak gitu. Seperti kita mendesain sertifikat lah intinya kayak gitu. Cuma ini lebih simpelnya. Jadi kalau sudah tinggal klik generate sertifikat otomatis. Nah, lalu kita ke menu QR absensi. Nah, ini kode QR yang nanti bakal di print kalau misalkan offline atau dikasih tunjuk kalau online nanti bakal di scan oleh mahasiswanya. Ini peserta. Nah, ini menandakan apa data-data jumlah pesertanya, siapa yang sudah daftar, siapa yang sudah absen, yang belum absen. Terus yang hadir ini nanti bakal siapa saja pesertanya di sini. Nah, ini adalah fitur untuk bisa menghapus. Ini nanti bakal keluar Pak ambil lagi ini, Pak hapus, oke, jadi langsung ke hapus gitu. Nah, oke, mungkin itu kalau dari panitia kita ke role admin. So, oke, kita login pakai admin. Oke, oke. Jadi ini tampilan dari adminnya. Jadi coba kayak gini, simple. Ada dashboard admin dan ada daftar event-eventnya. Dan ini ada siapa yang membuat event tersebut, tanggal pembuatannya. Nanti ini statusnya ada bisa ditolak, ada bisa pilihan pending, ditolak maupun disetujui. Nah, pending ini nanti kalau diklik bisa disetujui, bisa ditolak. Nah, kalau misalkan mau lihat detail eventnya, tinggal klik ini. Nah, ini detail eventnya. Di kayak informasi, jumlah peserta, nanti bakal deskripsinya kayak gimana. Kalau misalkan ditolak, bisa. Kalau bisa setuju juga bisa. Jadi itu cara dari adminnya. Kita langsung ke role mahasiswa. Nah, ini tampilan dashboard dari mahasiswa. Di sini ada daftar event saya, tapi yang ini saja. Saya ke sini. Di sini ada fitur scan QR code. Lalu di sini juga ada status. Lalu bisa klik detail event. Karena ini sudah terdaftar, nanti kalau misalkan belum daftar, ada fitur bisa daftar di sini, di detail event. Nah, di sini. Ini kalau misalkan belum daftar, nanti ada bisa klik daftar. Ini statusnya bisa hadir, tidak hadir, kayak gitu. Kalau misalkan sudah hadir dan sudah scan QR, ini nanti langsung download sertifikat.
nanti akan muncul sendiri. Jadi sistemnya ini bakal muncul sendiri mulai dari daftar, terus kalau sudah daftar nanti tampilannya kayak gimana. Kalau sudah selesai event nanti tampilannya bakal apa muncul sendiri download sertifikat kayak gitu. Nah ini halaman ke scan QR-nya. Nah karena kamera saya ini buat zoom jadi nggak bisa nanti kalau misalkan nggak zoom atau lagi selain Google Meet atau kalau pakai HP ini nanti ada kamera sendiri. Kalau mirip kayak kita scan untuk absensi masuk eh, masuk apa? Masuk ke mata kuliah, kelas mata kuliah. Mirip kayak gitu. Nah, kayak ini kita ke halaman event saya. Nah, ini event-event yang sedang diikuti dan yang telah diikuti. Ya, detail juga mirip kayak yang tadi, hampir sama. Nah, oke, mungkin itu sekian presentasi dari saya untuk terkait tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.